begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya itu. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya itu. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Rocky Gerung itu tidak akan mampu mereduksi kewibawaan dan kesuksesan Pak Jokowi. Dia sangat sadar itu. Buktinya dia sampai menghina, bukan mengkritik. Atau sudah tidak mampu lagi mengkritik Pak Jokowi. Cuma sebenarnya ia sedang mensabdakan dirinya di hadapan para pembenci Pak Jokowi. Rocky adalah simbol artikulasi bagi para pembenci Pak Jokowi. Sehingga Rocky diterima, lalu dipuja-puja, lalu kata-katanya diterima seolah firman dan sabda. Dia dipakaikan peci, lalu didaulat ceramah di masjid-masjid. Ada yang berharap ia segera menjadi mu'alaf agar setiap kata-katanya bisa disakralisasi. Itulah Rocky Gerung. Dia hanya laku di tengah-tengah pembenci Jokowi. Adapun pembenci Jokowi menganggap perkataan Rocky Gerung bagaikan firman dan sabda. Ini menggelikan sekali. Salam waras, salam cerdas, jangan pernah mau dibodohi. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang bagaimana attitude Pak Jokowi sebagai seorang kepala negara ketika dikritik. Beliau menjawab semua kritikan dengan kerja yang nyata. Dan beliau tidak pernah berhenti kerja untuk rakyat Indonesia. Bahkan kritikan, nyinyiran Rocky Gerung pun beliau anggap itu persoalan yang biasa. Beliau tidak mau menghabiskan energi untuk meladeni nyinyiran Rocky Gerung. Terlebih lagi apa yang dilontarkan oleh si Rocky itu kan bukan kritikan, lebih merupakan sebuah celaan dan cacian. Bagaimana kita menyikapi orang yang mencela dan mencaci? Menurut etika agama saja sudah jelas diktumnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum." Ayat ini telah memberikan rumus bagi kita semua. Mustahil orang yang menghina akan lebih mulia dari yang dihina. Mustahil tukang nyinyir, tukang mencela akan mendapatkan kemuliaan melebihi orang yang dicela. Ayat ini menyadarkan kita semua, orang yang dihina, orang yang dicela adalah orang yang lebih baik daripada orang yang menghina. Justru sebetulnya semua celaan yang dilontarkan kepada Presiden Jokowi sedikit pun tidak mereduksi kemuliaan beliau. Sedikit pun tidak menurunkan kewibawaan beliau. Justru pada kenyataannya beliau makin terhormat, makin mulia. Dan Allah gerakkan orang-orang yang sadar untuk membela beliau demi membangun Indonesia maju. Adapun memang ketika kita merespon nyinyiran atau ujaran kebencian, kan sudah ada slogan yang sangat terkenal. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Atau dalam bahasa sederhananya, Rocky Gerung nyinyir, kinerja Pak Jokowi semakin bergulir. Rocky Gerung nyolot, kerjanya Pak Jokowi makin hot demi Indonesia maju. Baik, sekarang bagi pihak-pihak dalam tanda kutip oposannya Pak Jokowi atau oposan pemerintah, hendaknya menggunakan cara-cara yang cerdas ketika mengkritik. Kita sedang menghadapi era Indonesia maju. Tagline perubahan sebetulnya sudah tidak tepat untuk di-endorse sekarang ini. Ketika kita menyebutnya reformasi kembali, restorasi kembali, atau perubahan yang diinginkan, itu justru merupakan sikap kembali ke belakang. Cara berpikir yang terlambat sebetulnya. Karena kita sedang melangkah maju. Indonesia hari ini tidak membutuhkan perubahan kembali. Kalau perubahan itu kita maknai membongkar yang ada, merubah yang ada, artinya kita akan mulai dari nol lagi. Yang kita butuhkan hari ini adalah melanjutkan program yang sudah baik demi menyongsong Indonesia maju di tahun generasi emas tahun 2045 nanti.
Nah, yang paling pantas untuk ini semua adalah sosok pemimpin yang sanggup melanjutkan program-program Pak Jokowi, sekaligus juga membawa Indonesia maju. Artinya memang melanjutkan program Pak Jokowi ini bukan cuma gimmick. Kan ada nih yang mengendorse Pak Jokowi, seakan-akan dekat dengan Pak Jokowi, seakan-akan dia punya kemampuan melanjutkan program Pak Jokowi, tapi gimmick. Kelihatan betul ini cuma gimmick saja. Pada kenyataannya belum tentu dia akan melanjutkan program-program yang sudah baik ini. Bagi anak muda Indonesia, yuk kita semua melangkah maju. Kita semua berkompetisi untuk menjadikan Indonesia negara besar. Coba kita tinggal melanjutkan apa yang sudah berjalan hari ini. Setidak-tidaknya dalam penilaian saya, sebagai masyarakat biasa, ada 5 hal di antaranya bukti kesuksesan Pak Jokowi. Saya nyebutnya ini di antaranya, berarti masih banyak lagi yang lainnya. Anda bisa menyebutkan yang berikutnya dan yang berikutnya nantinya. Yakni yang pertama, pemerataan pembangunan. Dulu Jawa sentris, apa-apa yang dibangun di tanah Jawa, di Pulau Jawa. Hari ini Presiden Jokowi telah mampu melakukan proses pemerataan pembangunan. Sumatera dibangun, Ibu Kota Nusantara dibangun di Kalimantan, Papua pun dibangun. Tidak ada yang merasa dianaktirikan.